Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Maxel Latuputi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan ini, baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami sehingga di pagi hari ini kami boleh menikmati kehidupan ini dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Engkau. Ya Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami mau membacakan firman-Mu, kami mau mendengarkan perenungan firman-Mu. Kami minta Tuhan hadirlah dalam hati dan pemikiran kami. Biarlah apa yang kami dengar di hari ini, apa yang kami baca di hari ini akan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan perenungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya firman Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Haleluya. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan terlebih-lebih akan melakukannya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22, disebutkan bahwa Tuhan Allah memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, pada kesempatan tersebut Musa bertanya kepada Allah persoalan nama. Karena nama dalam budaya orang Yahudi itu selalu memiliki arti serta makna khusus secara rohani maupun jasmani. Nah, kalaupun kita bertanya kenapa Musa harus mempertanyakan atau mempersoalkan nama itu, karena dalam budaya orang Yahudi, mereka harus terlebih dahulu mengetahui nama seseorang sebelum mereka datang mengenal orang tersebut. Nah, contoh, Yakub artinya pemegang tumit. Dari arti sebuah nama, maka mereka akan mengetahui sifat dasarnya dari seorang Yakub. Nah, karena itu, untuk hal memilih nama bagi seorang bayi dalam budaya orang Yahudi, ini merupakanlah sebuah tanggung jawab yang sangat serius. Dan tidak asal memberi nama,
Karena nama itu selalu akan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat bayi itu lahir. Nah, tetapi setelah pada masa pembuangan, kita melihat bahwa budaya keyahudian itu mulai perlahan-lahan tergeser. Dan akhirnya makna atau arti nama bagi orang Yahudi menjadi kurang begitu penting. Nah, dari penjelasan ini sangat jelas kenapa Musa harus dengan nada sedikit memaksa mempertanyakan nama Allah. Sebab dari nama, maka bangsa Israel akan mengenal siapa sesungguhnya aku adalah aku itu. Karena bagi mereka, setiap nama ada makna teologisnya dan juga makna sosial budayanya, secara rohani maupun secara jasmani. Nah, merujuk dari makna sebuah nama dalam tradisi bangsa Israel pada saat itu, pada sisi yang lain, kita melihat bahwa tujuan mempertanyakan nama oleh Musa itu juga karena Musa harus memastikan dirinya bahwa nama yang akan dia sampaikan kepada bangsa Israel itu tidak menimbulkan berbagai macam pertanyaan seperti itu. Kemudian alasan mempertanyakan nama itu juga merupakan suatu alasan untuk menjaga nama baik, jangan sampai disebut penyebar berita hoax. Nah, pada sisi yang lainnya lagi, karena bangsa Israel ini sudah hidup menjauh dari Allah. Artinya mereka tidak lagi mengenal Allah. Nah, dari hal itu maka Musa harus benar-benar memiliki data yang detail, data yang akurat terkait dengan aku adalah aku itu. Nah, untuk memberikan penjelasan tersebut, tidaklah salah Musa mempertanyakan hal demikian. Nah, aku adalah aku, akulah aku, atau Eyeh Asher Eyeh. Nah, sahabat setiap pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, untuk sekedar diketahui saja bahwa kata aku adalah aku, akulah aku, atau Eyeh Asher Eyeh adalah ungkapan nama Tuhan Allah dalam bentuk kata kerja. Kita harus tahu bahwa ini ungkapan nama Allah dalam bentuk kata kerja. Artinya kata yang hidup, bukan dengan kata nama benda atau kata mati. Nah, makanya kita melihat kata tersebut dapat dikatakan Allah bagi Israel itu bukan Allah yang tidak bergerak, bukan juga Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang bekerja. Nah, dari hal itu maka dapat kita secara bebas menerjemahkan bahwa aku adalah aku, akulah aku, atau Eyeh Asher Eyeh ini adalah aku akan hadir, berbuat, atau aku akan hadir dengan berbuat. Artinya kehadiran Tuhan Allah itu bukan kehadiran barang yang mati, melainkan sebuah kehadiran yang disertai dengan perbuatan untuk sebuah kebutuhan dari bangsa Israel. Nah, sahabat setia pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, merujuk dari hal yang disebutkan tadi, maka tema perenungan kita saat ini adalah Allah hadir. Nah, dari tema tersebut muncullah sebuah pertanyaan buat saya dan saudara sekalian. Apa alasan yang mendasar hingga Allah hadir dalam kehidupan bangsa Israel? Nah, kita melihat pada poin yang pertama, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa mendengar setiap seruan umatnya.
Keluaran 3 ayat 7 berkata bahwa, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-7 ini, Allah berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, kita melihat dari perkataan yang Allah sampaikan kepada Musa, di sana kita melihat bahwa Allah sementara sedang menunjukkan rasa kasihan dan juga peduli bangsa Israel. Nah, kita melihat Allah menunjukkan rasa kasihan dan juga peduli kepada bangsa Israel itu adalah sesuatu hal yang murni, bukan sekedar dibuat-buat. Walaupun dalam kenyataan kita ketahui bahwa bangsa Israel sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan. Tetapi Allah selalu peduli. Nah, sahabat setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dari kepedulian Allah dan rasa kasihan Allah, kita tidak bisa melihat sepintas soal ketidaksetiaannya bangsa Israel. Kalau kita katakan, kok kenapa Allah masih mengasihi bangsa Israel? Padahal mereka kan adalah orang-orang yang sudah menjauh dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak mengenal Allah. Kenapa sih Allah harus tetap dengan gigih mau hadir untuk memberikan pembebasan bagi mereka? Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa kita tidak bisa hanya melihat pada seputaran di mana mereka melupakan Tuhan. Tapi yang harus kita lihat adalah ada sebuah agreement, ada sebuah kesepakatan antara Allah dengan bangsa Israel bersama dengan para leluhur sebelum mereka masuk dalam masa pembuangan itu. Janji tanah, janji keselamatan, janji sukacita, janji damai sejahtera itu yang selalu Allah pegang. Bukan persoalan mereka melupakan Allah, tapi persoalan janji, sebuah ikatan janji antara Allah dengan leluhur bangsa Israel itu, yaitu Abraham. Nah, sahabat setiap pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak membahas soal janji Allah bersama dengan Abraham. Saya tidak masuk pada ranah itu. Tapi yang saya mau fokuskan pada hari ini adalah bagaimana komunikasi antara Musa dengan Allah. Bagaimana kesepakatan antara Musa dengan Allah terkait dengan misi pembebasan bangsa Israel dari tanah pembuangan di Mesir itu. Nah, sahabat setiap pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, melihat segala hal sepak terjang daripada kehidupan bangsa Israel di hadapan Allah, maka saya mau katakan bahwa hidup ini selalu dipenuhi dengan berbagai macam tanda tanya.
Karena segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu semuanya pasti mungkin bagi Allah. Dunia melihat kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi pada sisi pandangan Allah, itu jauh berbeda. Nah, pepatah kuno mengatakan, dalamnya laut dapat kuduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Orang hanya bisa melihat, tapi orang tidak mengetahui kedalaman hati manusia dengan Allah. Orang tidak tahu kedalaman hati Allah kepada manusia. Nah, dari hal itu saya mau katakan bahwa jadi jalanilah hidup ini dengan sukacita saja. Kalaupun ada orang yang memandang begini dan begitu terkait dengan kehidupan kita, sekali lagi saya mau katakan, jalanilah hidup ini dengan sukacita saja. Jangan terlalu membuat banyak gerakan tambahan untuk membuat keruh setiap suasana kehidupan dunia yang penuh dengan 1000 tanda tanya ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Allah hadir bagi saya dan waktunya Allah hadir bagi Anda. Artinya, kapan Allah menjawab setiap doa pergumulan saudara? Kapan Allah menjawab doa pergumulan saya? Nah, sahabat setiap pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai Allah bisa hadir dalam penderitaan bangsa Israel yang notabene-nya sudah tidak lagi taat kepadanya, maka kita yang setia, yang selalu bersandar harap pada Tuhan, saya mau katakan, janganlah kita pernah merasa kecil hati, bahkan sampai pada akhirnya kita terbawa perasaan dengan Allah. Atau istilahnya baper, seperti itu. Kenapa? Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Kemudian dia juga adalah Allah yang mengetahui kalau kita duduk ataupun kita berdiri. Dia juga adalah Allah yang mengerti setiap pemikirannya kita. Nah, oleh karena itu sebelum kita berbicara dan mengeluarkan setiap perkataan dari bibir mulutnya kita, sesungguhnya Allah sudah mengetahui semuanya itu. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Maha Tahu. Dia adalah Allah pengasih. Dia adalah Allah yang peduli, bukan Allah yang tuli. Ingat, Dia adalah Allah yang peduli, bukan Allah yang tuli. Seperti itu. Mazmur 139 ayatnya yang kedua dan juga ayatnya yang keempat. Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Jadi jangan pernah baper, saudaraku. Kalau kamu adalah pribadi yang selalu setia kepada Allah, karena itu tadi, yang tidak setia saja, dia tetap mau mengasihi dan melindungi, apalagi kita yang setia kepada Dia. Sekali lagi saya tekankan, jangan terbawa perasaan dengan Allah atau sampai Anda maraju kepada Allah. Karena Dia tahu siapa kita sebenarnya. Dia juga tahu apa pergumulannya kita. Oleh karena itu, selama kita dalam masa pergumulan, jangan bosan untuk meminta kepada Dia. Kalaupun belum dijawab, bukan berarti doa Anda tidak dengar. Kalaupun belum dikabulkan, bukan berarti
doa Anda diabaikan. Ingat, hidup ini adalah sebuah proses. Segala sesuatu harus melalui sebuah tahapan dan juga sebuah proses. Allah tidak pilih kasih, Allah adalah kasih. Jangan pernah bilang Dia adalah Allah pilih kasih. Dia tidak pilih kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kalau sampai pada saat ini setiap doa dan pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, kembali mengintrospeksi diri, kembali sadar diri, siapa kita sesungguhnya. Sudah benarkah kita berbicara dengan Tuhan? Sudah benarkah motivasi kita datang kepada Tuhan? Lihatlah setiap motivasi berkomunikasimu bersama dengan Tuhan. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi ingat, minta dan ketoklah, maka engkau akan mendapat, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hal yang kedua, karena Dia adalah Allah yang berbuat, aku adalah aku, akulah aku. Eye, aser, eye. Nah, sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah mengatakan, aku adalah aku, akulah aku, atau eye, aser, eye, artinya Allah mau mempertegaskan buat Musa bahwa saya adalah Allah yang akan menyertai kamu dan bangsamu juga. Saya akan membebaskan kalian semua dari tanah perbudakan itu. Nah, sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam kondisi Musa yang penuh dengan tanda tanya yang besar, Allah menegaskan lagi kepada Musa, kalau mereka bertanya tentang aku, katakanlah kepada semua orang Israel, akulah Allah yang menyertai Tuhan Allah nenek moyangmu, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa sebenarnya Allah mau katakan bahwa Musa, kamu itu jangan pernah takut atau bimbang dengan apa yang kamu dengar dari aku. Ingat, ketika aku memerintahkan kamu untuk membawa keluar bangsa Israel, aku akan selalu bersama denganmu. Aku akan menyertaimu. Aku tahu ada banyak halangan karena raja orang Mesir itu tidak akan membiarkanmu pergi. Tetapi kamu jangan khawatir, sebab aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Sesudah itu, mereka akan membiarkan kalian pergi. Karena aku Tuhan Allah yang menyertai-mu, aku Tuhan Allahmu yang akan membuat orang Mesir bermurah hati kepadamu. Sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Nah, sahabat setiap pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, begitu panjang lebar Allah memberikan sebuah penggambaran kepada Musa.
supaya Musa dapat mengerti, dapat memahami bahwa Allah, aku adalah aku, akulah aku, adalah Allah yang menyertai, adalah Allah yang hadir dalam setiap kesesakan itu. Nah, dari hal ini saya mau katakan bahwa setiap manusia pasti kita pernah berada pada posisi dan kondisi hidup yang penuh dengan kebimbangan. Seperti Musa itu. Kita pun juga pernah memiliki rasa kurang percaya diri. Bahkan mungkin juga kita sering hidup dalam sebuah sikap yang penuh dengan keraguan-raguan dan juga khawatir. Nah, kalaupun hal tersebut masih kita rasakan, saudaraku, itu artinya kita adalah manusia yang normal. Karena masih bisa merasakan semua hal yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang menjadi sebuah keanehan adalah kalau kita menjalani kehidupan ini, lalu kita sudah tidak lagi merasakan semua hal itu. Artinya kita sudah mati rasa. Itu sesuatu yang aneh. Nah, pada sisi yang lain lagi adalah ketika kita sudah merasakan semua hal itu, ketika kita berada pada titik-titik tersebut, saya mau sampaikan bahwa jangan juga sampai semua hal tersebut dapat menguasai iman percayamu, dapat menguasai keyakinanmu kepada Tuhan yang engkau sembah itu. Sehingga pada akhirnya Tuhan diabaikan. Bahkan sampai dilupakan. Ingat, jangan karena ada berbagai macam persoalan, jangan karena ada berbagai macam penderitaan, jangan oleh karena ada banyak halangan, lalu itu akan menjadi satu alasan bahwa kita harus meninggalkan Tuhan. Kita harus melupakan Tuhan karena Tuhan tidak peduli dengan kita. Saya mau katakan itu bukan solusi. Menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi pribadi yang berdoa kepada Allah, harus siap memikul salib Kristus. Harus siap ada dalam penderitaan itu. Saya tahu kita semua pasti berada pada masa yang sama. Kalau kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan itu. Tapi dari segala hal yang terjadi dalam kehidupan itu, saya mau katakan bahwa jadikanlah semua hal itu sebagai satu pengalaman hidup untuk kita lebih kuat lagi, untuk kita lebih dewasa lagi dalam menumbuhkan iman percaya kita kepada Allah. Begitu. Dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi, satu catatan khusus adalah andalkan imanmu kepada Allah. Jangan mengandalkan pemikiran kita sebagai manusia. Minta, mohon kehadiran daripada Allah dalam setiap persoalan itu. Ingat, minta. Karena Tuhan itu tidak pelit, jadi kita harus meminta. Tuhan tidak pernah buta dan tuli. Dia akan selalu melihat. Dia selalu akan mendengar apa yang kita serukan. Dia akan datang pada waktu yang tepat dengan kuasanya yang kita tidak dapat menjangkaunya dengan segala pemikiran kita sebagai manusia, saudara. Nah, dari hal ini saya mau katakan bahwa
marilah kita belajar untuk melihat segala sesuatu tentang Allah dengan mata hati dan iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Dan jangan pernah takut dengan kehidupan ini. Karena jikalau segala sesuatu dalam kehidupan ini kita sudah serahkan kepada Tuhan, artinya menyerahkan hidup bagi Tuhan, maka kita harus tahu, pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi menjadi satu catatan juga buat kita, bahwa konsep menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah, menyerahkan segala bentuk perkara kita kepada Allah, bukan dengan arti bahwa kita menyerahkan begitu saja. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, tapi kita juga harus bergerak. Karena kehidupan ini harus berimbang, saudara. Kehidupan ini harus berimbang antara doa dan pekerjaan. Kita berdoa menyerahkan, kita berdoa meminta. Tapi setelah itu kita tidak melakukan satu pekerjaan pun dari apa yang kita doakan, maka segala sesuatu tidak mungkin juga kita dapati. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Iman itu harus dikerjakan, bukan iman itu harus disimpan dan menjadi sebuah catatan khusus dalam kehidupan pribadi. Kalau konsep iman adalah harus dikerjakan. Kalau kita berbicara saya bertuhan, saya percaya kepada Tuhan, itu artinya bahwa saya siap melakukan apa yang Tuhan punya kehendak. Seperti itu. Jadi iman itu harus bergerak. Bukan iman yang diam di tempat. Kita harus memiliki iman yang bergerak, namun harus tetap berjalan dengan tuntunan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak terjebak dalam satu konsep iman yang konyol atau iman yang menggelikan, dan juga iman yang tidak masuk akal. Mengenal Tuhan, saya katakan lagi, mengenal Tuhan yang bergerak, mengenal Tuhan dan berbuat dalam segala hal, itu merupakan sebuah anugerah yang terindah. Saya ulang sekali lagi. Mengenal Tuhan yang bergerak dan berbuat dalam segala hal, itu merupakan sebuah anugerah yang terindah. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan tersebut. Karena Allah yang berbuat itu adalah Allah yang senantiasa bergerak dalam hati dan pemikiran kita. Hidup ini bukan soal menang dan kalah, saudaraku. Atau bisa dan tidak bisa, saudaraku. Tetapi hidup ini soal keinginan hati. Mau atau tidak, kamu hidup di dalam pertandingan itu. Kita harus mencoba dan mau melakukan segala sesuatu. Jangan pernah merasa takut. Serahkan semuanya untuk Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang bertindak. Kita melihat ketika Musa bertanya dengan nada penuh kekhawatiran, Allah mengatakan, "Aku adalah Allah yang menyertai engkau. Jadi jangan takut untuk melangkah atau berbuat segala sesuatu." Ingat, semakin banyak kita gagal dalam sesuatu hal, itu artinya bahwa kita sudah semakin dekat pada titik keberhasilan itu. Nah, inilah yang terjadi
inilah yang dialami oleh seorang Thomas Alva Edison. Beribu-ribu kali dia gagal. Tapi dari setiap kegagalan itu, endingnya dia adalah orang yang berhasil. Thomas Alva Edison, dia pernah hidup dalam masa yang hampir saja putus asa. Oleh karena 9.955 lampu pijar yang dia ciptakan, itu semuanya gagal. Gagal total. Nah, kita melihat dari kegagalan Thomas Alva Edison, dia tetap berjalan dengan prinsip-prinsip hidup yang positif. Dari kegagalan Thomas Alva Edison dan berjalan dengan prinsip yang positif, akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Orang gagal itu karena tidak mau mencoba. Orang gagal itu adalah orang yang selalu berpikir negatif. Orang gagal itu adalah orang yang selalu menghakimi diri sendiri. Thomas bukan orang yang gagal. Artinya Thomas Alva Edison bukan orang yang gagal. Karena dia melihat kegagalan adalah pintu masuk pada sebuah kesuksesan. Pada akhirnya, pada tanggal 22 Oktober 1879, kembali dia menguji lampu pijarnya dan akhirnya berhasil. Lampu itu menyala kurang lebih 13,5 jam pada saat itu. Nah, di tahun yang sama, pada tanggal 31 Desember, Thomas Alva Edison mendemonstrasikan lampu hasil ciptanya itu ke publik. Dari hal tersebut akhirnya Thomas Alva Edison dianggap sebagai salah satu penemu paling produktif pada masanya karena telah memegang 1093 jenis hak paten di Amerika Serikat atas namanya sendiri. Ditambah lagi paten-paten yang lain di benua Eropa. Nah, sahabat setiap pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Dari kisah kehidupan Thomas Alva Edison, saya mau katakan bahwa kita selalu takut untuk melangkah, takut untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kita tidak pernah mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, dan tidak pernah belajar untuk mendengar suara Tuhan, dan juga tidak mau tahu dengan arti kehadiran Allah dalam akal dan pemikiran kita. Sahabat setiap pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah penyertaan Allah terhadap Musa dan bangsa Israel, kita belajar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir. Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang akan kita kerjakan. Dunia boleh berada dalam persoalan yang multi kompleks, tetapi Allah yang kita sembah itu tidak pernah berubah dalam kompleksitas masalah
tersebut. Jadi, janganlah pernah kita khawatir ataupun gelisah dalam menjalani kehidupan ini. Sebab sebelum kita berbicara dan menyampaikan segala maksud hati kita, Dia sudah lebih dahulu mengetahuinya. Jangan gelisah ataupun sampai harus takut kepada setiap persoalan hidup ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Tuhan akan hadir pada waktu yang tepat jikalau kita dengan tepat datang kepada Dia. Amin. Sahabat setia pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu ini sudah menyertai kehidupan kami, dan lewat firman-Mu juga kami bersyukur karena kami diberkati dengan nasihat dan teguran. Kami menyadari akan hal tersebut karena dengan hal tersebut itu akan menjadikan kami sebagai pribadi yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran. Terima kasih Tuhan untuk setiap nasihat-Mu, karena hari ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti
yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.